bukannya introspeksi diri, ini malah kayak mau menantang publik, mentang-mentang dia ini anak presiden. Mentang-mentang lembaga lain agak segan mengusut kasus yang menyeret dia. Justru yang dia lakukan ini adalah membesarkan api yang sudah sedemikian besar. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Presiden Jokowi sekarang ini bukan lagi Jokowi. Banyak orang memanggilnya Mulyono. Kabarnya dari yang saya baca, nama Mulyono ini adalah nama asli Jokowi ketika kecil. Karena dulu sering sakit-sakitan, namanya kemudian berubah menjadi Joko Widodo. Pada tahun ini, nama Jokowi sering dipanggil menjadi Mulyono karena hasil dari kebencian banyak pihak akibat situasi politik yang brutal dan memuakkan. Jokowi dianggap tidak ada lagi. Jokowi yang dulu mereka kenal dan dukung sudah dianggap tidak ada. Yang ada sekarang hanyalah Mulyono. Saya yakin panggilan nama Mulyono ini sudah sampai di telinga Jokowi karena orang awam aja sudah tahu. Tidak mungkin Jokowi tidak tahu. Yang bikin penasaran adalah bagaimana reaksi anak-anak ketika tahu bapaknya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Saya rasa mereka mungkin agak kesel atau marah bapaknya menjadi objek candaan. Baru-baru ini Kaisang membuat satu manuver yang bisa dikatakan seolah mau menantang balik. Saat belusukan di sebuah desa di Tangerang, Banten, Kaisang memakai rompi yang di bagian belakangnya ada gambar siluet seorang pria yang sedang duduk dan mirip Jokowi. Tapi ada tulisan Putra Mulyono. Muncul satu pertanyaan, kenapa Kaisang memakai rompi seperti itu? Ini yang saya sebut sebagai kode politik. Kalau menurut saya, Kaisang sepertinya sengaja ingin membalas orang-orang yang menyebut bapaknya dengan nama Mulyono. Atau bisa jadi ini adalah tantangan langsung dari Kaisang. Dia sengaja ingin menantang publik dengan berkata, memangnya kenapa kalau bapaknya Mulyono? Nih, dia pakai rompi dengan bangga menunjukkan pada publik kalau dia adalah anak Mulyono. Kaisang ingin supaya dengan mengakui nama Mulyono, serangan-serangan kepada Jokowi bisa menjadi reda dan membosankan. Lucunya lagi, Kaisang bagi-bagi susu dan buku. Sampul depan buku yang dibagikan Kaisang ada tulisan rajin belajar dan membaca adalah jalan ninjaku. Lah, ini kan sama saja dengan meledek Gibran, saudara kandung sendiri. Gibran dulu pernah mengaku tidak suka baca buku, lebih suka baca komik. Selain itu, tidak ada budaya baca buku di keluarganya. Seharusnya buku itu Kaisang bagikan saja kepada Gibran supaya lebih rajin membaca buku, supaya lebih berwawasan, punya banyak informasi dan pengetahuan, supaya nanti kalau diundang debat atau bicara tidak lari ketakutan kayak Pilpres kemarin. Dan saya juga mencium aroma pengalihan isu. Jangan-jangan manuver Kaisang memakai rompi itu karena mau mengalihkan isu dia yang terseret kasus gratifikasi pesawat jet. Jadi dia memanfaatkan nama Mulyono supaya menjadi heboh, lalu kasus gratifikasi menjadi redup dan pelan-pelan dilupakan. Saya sangat kasihan dengan Kaisang ini. Bukannya introspeksi diri, ini malah kayak mau menantang publik, mentang-mentang dia ini anak presiden. Mentang-mentang lembaga lain agak segan mengusut kasus yang menyeret dia. Justru yang dia lakukan ini adalah membesarkan api yang sudah sedemikian besar. Dia seperti mau memancing orang-orang supaya lebih galak mengkritik. Kaisang sudah menunjukkan jati dirinya bahwa dia itu tidak takut, tidak akan gentar dengan perlawanan dari publik. Karena dia masih punya power yang dipinjam dari bapaknya yang seorang presiden. Kalau Kaisang bukan anak presiden, dia tidak akan berani memancing reaksi publik dengan cara seperti ini. Makin dikritik, makin disengajain. Makin dihujat, dia makin memancing. Inilah yang namanya arogan. Hanya orang-orang yang merasa kuat dan punya power yang akan melakukan hal seperti itu. Budaya malu sudah hilang.
kulit muka menjadi makin tebal, seolah dia itu paling benar dan tidak pernah salah. Saya heran, masih aja banyak pendukung yang bilang ini adalah manuver cerdas Kaisang membungkam para barisan sakit hati. Kalau keluarga Jokowi masih kayak dulu sebelum terjun ke politik, mungkin ini akan dianggap wajar. Sekarang sudah beda. Jokowi dianggap gagal mengurus negara dan demokrasi rusak di era kepemimpinannya. Gibran terseret isu Fufu-Fafa. Kaisang terseret isu gratifikasi. Anak perempuan Jokowi, Kahiyang Ayu, diduga terseret isu tambang Blok Medan. Dengan skandal sebesar ini, kalau ada di antara mereka yang berani bermain-main dengan publik, apalagi sengaja memancing reaksi, ini namanya bunuh diri politik. Kalau bukan arogan, saya tidak tahu lagi istilah apa yang cocok untuk menggambarkan watak Kaisang ini. Ini juga membuktikan Kaisang akan baik-baik saja. Dulu sempat ngumpet atau menghilang akibat di-roasting satu Indonesia gara-gara pesawat jet. Kemudian dia muncul ke publik di saat KPK batal memanggil dia untuk klarifikasi. Dan sekarang muncul dengan rompi Putra Mulyono. Sepertinya dia sudah yakin bakalan aman-aman saja soal gratifikasi. Orang yang kalau sedang panik tidak akan sempat melakukan manuver seperti yang dilakukan Kaisang. Bener nggak? Ini benar-benar tidak lucu. Masa Kaisang mau dianggap cerdas? Apa yang dia lakukan ini sama sekali tidak lucu dan tidak bermutu. Yang ada justru mengejek keluarganya sendiri. Rakyat makin tidak simpati. Dan Kaisang adalah ketua umum partai, meskipun partai gurem yang tidak lolos ke Senayan. Seorang ketua umum partai, tapi perilaku, sifat, dan kualitasnya kayak begini. Wakil Presiden Indonesia adalah kakaknya. Bisa dibayangkan sesuram apa politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kaisang cuma bisa jualan kontroversi, berusaha menjadi kocak dengan kelucuan-kelucuan yang tidak bermutu. Prestasi tidak ada, pengalaman politik nol, jadi ketua umum dalam waktu singkat, tapi masih aja enggak puas, malah mau menjadi kepala daerah. Untung saja rakyat demo besar-besaran. Kalau tidak, putusan MK dianulir dan dia bisa nyalon di pilkada. Memang kalau dipikir-pikir lagi, itulah ciri khas anak-anak Jokowi. Setiap ada kritikan, ditanggapi dengan sikap kalem, tapi kemudian malah terkesan angkuh. Ada yang bilang itu sikap tengil. Begitulah mereka. Kalau ada ledekan, biasanya Gibran dan Kaisang tidak ambil pusing. Mereka malah sengaja menggoreng lagi. Itu gimmick politik yang menunjukkan mereka berdua tidak cerdas dan amatiran. Hanya isu private jet dan Fufu-Fafa yang mana mereka berdua tidak bisa berkutik. Sebagai penutup, ketika seseorang punya skandal tapi masih bisa selamat karena kekuasaan orang tua, bukannya bertobat dan berubah, tapi dia malah makin menjadi-jadi, bermuka tebal dan tengil, itu namanya cari masalah, arogan dan mau menantang balik. Berani menanam angin, suatu saat akan menuai badai. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.